Ada satu momen dalam hidup yang sering kamu anggap biasa, bahkan sering kamu abaikan. Padahal di dalamnya tersimpan sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidupmu perlahan tanpa kamu sadari. Momen itu adalah ketika kamu terbangun di malam hari. Bukan karena suara keras, bukan karena gangguan, bukan karena sesuatu yang jelas. Tiba-tiba saja kamu membuka mata. Perlahan. Suasana begitu hening. Udara terasa berbeda. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Dan di dalam hatimu ada rasa yang sulit dijelaskan. Seperti ada yang memanggil, tetapi tanpa suara. Seperti ada yang mengajak, tetapi tanpa paksaan. Seperti ada dorongan halus yang membuatmu sadar bahwa kamu tidak terbangun tanpa alasan. Kamu hanya berbaring, menatap gelap, mencoba memahami apa yang kamu rasakan. Namun tidak ada jawaban yang jelas, hanya perasaan tenang, sekaligus kosong, sekaligus dalam. Di saat itu sebenarnya ada dua pilihan, kembali tidur atau bangkit. Pilihan yang terlihat sangat sederhana, tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang akan marah jika kamu tidur lagi. Tetapi justru karena itulah pilihan itu menjadi sangat berarti. Karena keputusan yang kamu ambil di saat tidak ada yang melihat, seringkali menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Tidak semua orang mendapatkan momen itu. Tidak semua orang terbangun di waktu seperti itu. Dan bahkan yang terbangun pun, tidak semua hatinya tergerak. Sebagian orang langsung menarik selimut dan kembali tidur. Sebagian hanya mengubah posisi dan memejamkan mata lagi. Namun sebagian kecil orang lainnya duduk perlahan, terdiam, dan merasakan bahwa malam itu terasa berbeda. Dan mungkin tanpa kamu sadari, itu bukan sekadar kamu terbangun. Mungkin itu adalah sebuah panggilan. Panggilan yang sangat lembut. Panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa oleh hati. Ada yang terbangun lalu langsung tidur kembali. Ada yang terbangun hanya untuk berganti posisi. Ada yang terbangun tetapi hatinya tetap diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun ada juga yang terbangun lalu hatinya terasa berbeda. Tidak seperti biasanya. Saat matamu terbuka, kamu tidak langsung tidur lagi. Kamu justru terdiam, menatap gelap, merasakan sesuatu di dalam dada yang sulit dijelaskan. Ada rasa ingin bangkit. Ada rasa ingin duduk dan diam. Ada rasa ingin berpikir tentang hidupmu. Ada rasa ingin melakukan sesuatu, tetapi kamu sendiri tidak tahu apa. Dan disitulah sesuatu yang tidak terlihat sebenarnya sedang terjadi. Bukan sekadar kamu bangun, tetapi hati kamu sedang disentuh. Hati kamu sedang digerakkan dengan cara yang sangat lembut. Karena bangun di waktu itu bukan hal yang mudah. Tubuh masih lelah, mata masih berat. Tempat tidur terasa begitu nyaman. Dan tidak ada satupun yang memaksa kamu untuk bangun. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai, tidak ada yang tahu apakah kamu bangun atau tidak. Semua sunyi, semua tenang. Dunia seolah berhenti sejenak. Dan justru karena itulah pilihan itu menjadi sangat jujur. Ketika kamu tetap memilih untuk bangkit, walaupun pelan, walaupun berat, disitulah terlihat apa yang sebenarnya ada di dalam hatimu. Karena di malam yang sunyi itu, kamu tidak sedang berpura-pura di depan siapapun. Kamu tidak sedang ingin dipuji siapapun. Kamu hanya mengikuti apa yang hatimu rasakan. Dan ternyata, ini bukan tentang kuat atau tidak. Bukan tentang rajin atau tidak. Tetapi tentang rindu atau tidak. Tentang ingin dekat atau tidak. Tentang apakah hatimu masih ingin kembali kepada Allah atau masih ingin tenggelam dalam tidur dan dunia. Kadang, kamu hanya duduk di tepi tempat tidur dalam gelap, diam sejenak. Tidak langsung berdiri, tidak langsung bergerak. Hanya duduk. Malam begitu sunyi, tidak ada suara selain napasmu sendiri. Tidak ada cahaya selain samar dari kejauhan. Dan di tengah keheningan itu, hatimu mulai berbicara. Kamu mulai mengingat banyak hal tentang hidupmu, tentang apa yang sedang kamu jalani, tentang hal-hal yang selama ini kamu abaikan karena terlalu sibuk. Kamu mengingat kelelahanmu,
Kamu mengingat kekhawatiran yang kamu simpan sendiri. Kamu mengingat doa-doa yang pernah kamu panjatkan, dan mungkin belum kamu rasakan jawabannya. Dan tanpa kamu sadari, hatimu mulai terasa lebih jujur, lebih terbuka, lebih dalam. Tidak ada yang perlu kamu tutupi di waktu itu. Tidak ada yang perlu kamu kuat-kuatkan. Tidak ada yang perlu kamu sembunyikan. Karena di waktu itu, tidak ada yang mengganggu. Tidak ada yang mengalihkan perhatianmu. Tidak ada hiruk-pikuk dunia yang menutup suara hatimu. Yang ada hanya kamu dan apa yang kamu rasakan. Dan disitulah sebenarnya hatimu sedang diajak untuk kembali. Kembali kepada Allah. Kembali dari semua kesibukan yang membuatmu lupa. Kembali dari semua kelelahan yang membuatmu menjauh. Kembali dari dunia yang terlalu sering kamu kejar hingga kamu lupa arah pulang. Namun, seringkali kamu tidak menyadari itu. Kamu menganggapnya hanya sekedar terbangun biasa. Kamu menganggapnya tidak penting. Lalu kamu memilih untuk kembali berbaring, menarik selimut, menutup mata lagi. Dan perlahan, momen itu pun hilang. Padahal bisa jadi itu adalah salah satu momen paling berharga dalam hidupmu. Momen ketika hatimu benar-benar ingin kembali. Momen ketika Allah membukakan ruang untukmu mendekat. Momen yang tidak datang setiap waktu. Ketika kamu mulai bangkit dan berjalan perlahan dalam gelap yang sunyi, setiap langkah terasa berbeda. Tidak seperti langkah biasanya. Langkahmu lebih pelan, lebih sadar, lebih dalam. Dan entah mengapa, terasa lebih jujur. Rumah begitu sunyi. Semua orang tertidur. Dunia seolah berhenti sejenak, dan kamu berjalan sendirian menuju sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Saat air wudhu menyentuh wajahmu, rasanya bukan sekadar air. Seolah-olah ada yang ikut luruh bersama tetesan air itu. Bukan hanya debu dan kotoran, tetapi juga kelelahan yang selama ini kamu simpan. Kegelisahan yang selama ini kamu pendam, beban yang selama ini kamu pikul sendirian. Air itu terasa dingin, tetapi menenangkan, menyadarkan. Seolah berkata pelan bahwa kamu tidak sendiri. Dan ketika kamu berdiri di hadapan Allah dalam keheningan malam, tidak ada suara, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Hanya kamu dan Allah. Tidak ada yang perlu kamu jelaskan kepada manusia. Tidak ada yang perlu kamu sembunyikan, karena Allah sudah tahu semuanya, bahkan sebelum kamu meminta. Disitulah hatimu mulai benar-benar berbicara. Bukan dengan kata-kata yang indah, bukan dengan doa yang panjang, bukan dengan kalimat yang sempurna, tetapi dengan kejujuran. Kadang kamu hanya diam, kadang kamu hanya menarik nafas panjang, kadang kamu hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Namun di dalam hatimu ada sesuatu yang mengalir. Perasaan yang selama ini kamu tahan mulai keluar. Kesedihan yang selama ini kamu sembunyikan mulai terasa. Dan perlahan, air mata yang selama ini kamu tahan mulai jatuh. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena di hadapan Allah, akhirnya kamu tidak perlu berpura-pura kuat lagi. Di malam itu, kamu mulai menyadari satu hal. Kamu tidak harus menanggung semuanya sendiri. Selama ini, kamu lelah bukan hanya karena masalah yang datang silih berganti, tetapi karena kamu mencoba memikul semuanya sendirian. Kamu mencoba kuat setiap hari, kamu mencoba terlihat baik-baik saja. Kamu mencoba mengendalikan semua yang sebenarnya di luar kendalimu. Kamu mencoba memahami semua yang bahkan tidak bisa kamu pahami. Dan tanpa kamu sadari, itu yang membuat hatimu semakin berat. Padahal, ada hal-hal yang memang tidak harus kamu tanggung sendiri. Ada beban yang bisa kamu serahkan kepada Allah. Ada kekhawatiran yang bisa kamu titipkan dalam doa. Ada rasa takut yang bisa kamu ceritakan dalam sujud. Ada hal-hal yang cukup kamu usahakan, lalu kamu serahkan hasilnya kepadanya. Dan disitulah, tahajud menjadi tempat yang sangat istimewa. Bukan hanya tempat untuk meminta, tetapi tempat untuk meletakkan semua beban yang selama ini kamu bawa sendirian. Tempat kamu bisa berhenti sejenak dari semua yang melelahkan.
Tempat kamu bisa jujur tanpa takut dinilai siapapun. Tempat kamu tidak perlu terlihat kuat. Tempat kamu boleh menangis. Tempat kamu boleh mengaku bahwa kamu lemah. Di dalam sujud yang sunyi itu, kamu bisa berkata dalam hatimu, "Aku lelah ya Allah, aku tidak sekuat yang orang lain lihat. Aku tidak mampu jika harus sendiri. Aku butuh pertolonganmu. Aku butuh Engkau menemani langkahku." Dan yang paling menenangkan adalah satu hal. Allah selalu mendengar. Bahkan sebelum kamu sempat mengucapkan doa, Allah sudah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Tanpa kamu sadari, setiap malam itu mulai membentuk sesuatu di dalam dirimu. Bukan perubahan yang langsung terlihat. Bukan perubahan yang membuat hidupmu tiba-tiba mudah. Tetapi perubahan yang pelan, halus, dan sangat dalam. Malam demi malam yang kamu jalani dalam diam itu perlahan membentuk hatimu. Membentuk ketenangan, membentuk kesabaran, membentuk kekuatan, membentuk kedekatanmu dengan Allah. Perubahan itu mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Hidupmu mungkin masih sama, pekerjaanmu masih sama, masalahmu mungkin masih ada, keadaanmu mungkin belum berubah. Namun, di dalam dirimu ada sesuatu yang berbeda. Kamu menjadi lebih tenang ketika menghadapi masalah. Kamu menjadi lebih sabar ketika keadaan tidak sesuai harapan. Kamu menjadi lebih kuat ketika ujian datang. Dan kamu menjadi lebih mampu menerima hal-hal yang dulu sulit kamu terima. Bukan karena hidupmu sudah tidak punya masalah, tetapi karena sekarang hatimu sudah punya tempat untuk bersandar. Sekarang, kamu tidak lagi merasa sendirian. Kamu tidak lagi merasa harus kuat sendirian. Kamu tidak lagi merasa harus memikul semuanya sendiri. Karena kamu tahu, setiap malam kamu punya tempat untuk kembali. Tempat kamu bercerita tanpa kata-kata. Tempat kamu menangis tanpa dilihat siapapun. Tempat kamu berdoa tanpa merasa malu. Tempat yang tidak pernah menolakmu. Tempat yang selalu menerima kamu apa adanya. Tempat di mana kamu selalu boleh kembali, sejauh apapun kamu pernah pergi. Seiring waktu, tanpa kamu sadari, malam itu bukan lagi sekedar waktu tambahan dalam hidupmu. Bukan lagi hanya waktu di antara tidur dan pagi. Perlahan, malam itu menjadi waktu yang paling kamu tunggu. Bukan karena kamu tidak lelah, bukan karena kamu tidak butuh istirahat, tetapi karena disitulah kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu temukan di waktu lain. Ketenangan, kedekatan, dan rasa cukup yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di siang hari, kamu harus menghadapi banyak hal. Pekerjaan, masalah, orang-orang, harapan, dan kenyataan yang tidak selalu sesuai keinginan. Kadang kamu harus terlihat kuat. Kadang kamu harus tersenyum walaupun lelah. Kadang kamu harus diam walaupun hatimu penuh. Namun di malam hari, kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri di hadapan Allah. Kadang sebelum tidur kamu mulai berharap dalam hati, "Ya Allah, bangunkan aku malam ini. Jangan biarkan aku melewatkan waktu untuk bertemu denganmu." Dan ketika kamu benar-benar terbangun, ada rasa yang berbeda. Bukan sekedar terbangun, tetapi merasa dipanggil, merasa diizinkan, merasa diberi kesempatan untuk kembali mendekat. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu setiap malam. Maka ketika kamu terbangun, hatimu terasa lebih lembut, lebih sadar, dan lebih bersyukur. Kamu bangkit dengan perasaan yang berbeda, lebih ringan walaupun tubuh masih lelah, lebih siap walaupun mata masih berat. Karena sebenarnya bukan tubuhmu yang lebih dulu bangun, tetapi hatimu. Pada akhirnya, kamu akan memahami bahwa bangun di malam hari bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar ibadah tambahan, dan bukan sekedar rutinitas orang soleh, tetapi sebuah anugerah. Anugerah untuk dekat dengan Allah ketika dunia sedang jauh. Anugerah untuk kembali ketika hatimu mulai lelah berjalan. Anugerah untuk menangis tanpa dilihat siapapun. Anugerah untuk menguatkan hati yang selama ini diam-diam rapuh. Di malam hari itu,
kamu belajar banyak hal. Kamu belajar sabar ketika doa belum terkabul. Kamu belajar ikhlas ketika harapan tidak sesuai kenyataan. Kamu belajar tenang ketika hidup tidak mudah. Dan kamu belajar bersandar hanya kepada Allah. Dan dari situlah hidupmu benar-benar berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi mudah. Bukan karena semua masalahmu langsung selesai. Tetapi karena hatimu menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih lapang. Kamu tidak lagi mudah panik ketika masalah datang. Kamu tidak lagi mudah putus asa ketika harapan tertunda. Kamu tidak lagi mudah merasa sendirian ketika hidup terasa berat. Karena kamu punya malam. Malam tempat kamu kembali. Malam tempat kamu mengadu. Malam tempat kamu menangis. Malam tempat kamu memperbaiki hatimu. Malam tempat kamu menguatkan dirimu lagi sebelum menghadapi dunia esok hari. Dan mungkin semua itu bermula dari satu keputusan kecil. Keputusan yang sangat sederhana, tetapi mengubah banyak hal dalam hidupmu. Keputusan ketika kamu terbangun di malam hari, lalu kamu memilih untuk tidak kembali tidur. Kamu memilih bangkit. Kamu memilih melangkah. Kamu memilih berdiri di hadapan Allah. Kamu memilih menjawab panggilan yang tidak bersuara itu. Dan dari langkah kecil di tengah malam yang sunyi itulah, perlahan, sangat perlahan, Allah memperbaiki hatimu, menguatkan hidupmu, dan menuntun langkahmu. Semoga Allah menjadikan kamu termasuk orang-orang yang dipanggil di malam hari, dimudahkan untuk bangun, dikuatkan untuk istiqomah, dan diberikan hati yang tenang karena dekat dengannya.